Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini kita akan mengikuti kegiatan belajaran untuk pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, materi kita hari ini adalah kedisiplinan Nabi Lut alaihi salam. Nah, kita lihat videonya ya agar lebih mengerti kisah Nabi Lut alaihi salam. Oke, anak-anak semua, sebelum belajar, marilah kita membaca doa belajar ya. Nah, kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku karunia untuk dapat memahaminya. Amin. Oke, next. Kita akan belajar masih di pembelajaran 8. Subtema disiplin Nabi Lut alaihi salam. Oke. Kisah keteladanan Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut alaihi salam adalah utusan Allah yang diutus kepada kaumnya yang bernama kaum Sodom. Nah, kaum Sodom ini terletak di Bukit Gaur dekat dengan Bukit Baitul Maqdis. Kaum Sodom atau kaum Nabi Lut ini mempunyai kebiasaan jelek atau kebiasaan buruk, sering berbuat maksiat. Nah, di sini contohnya adalah merampok, membunuh, dan melakukan kejahatan-kejahatan lainnya. Kaum Nabi Lut juga melakukan perbuatan maksiat. Nah, perbuatan maksiat ini, anak-anak Miss, apa ya? Nah, perbuatan maksiat itu perbuatan yang dilarang oleh Allah. Nah, contoh perbuatan maksiat yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut ini adalah kaum laki-laki menyukai sesama laki-laki dan tidak menikah dengan perempuan. Tentu saja hal tersebut sangat dilarang atau dikritik oleh Nabi Lut karena hal tersebut atau perbuatan itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesedihan Nabi Lut semakin mendalam pada saat beliau mengetahui bahwa istrinya juga melupakan Allah Subhanahu wa taala. Hanya sedikit umatnya yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Lut adalah orang yang disiplin akan waktu. Nabi Lut menggunakan waktunya hanya untuk beribadah kepada Allah dan berdakwah kepada kaumnya. Nah, Nabi Lut berdakwah dengan santun, namun kaumnya banyak yang mengacuhkannya dan tidak memperdulikannya. Suatu ketika, kaum Nabi Lut, mereka berkata, "Datangkanlah siksa Allah itu, wahai Lut, jika sekiranya engkau orang yang benar." Nah, mereka menantang Nabi Lut dengan meminta siksa Allah datang kepada mereka. Karena kaumnya sangat memusuhi Nabi Lut, jadi Nabi Lut berdoa kepada Allah. Nabi Lut berdoa seraya meminta kepada Allah, "Ya Tuhanku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas kaum yang berbuat kerusakan itu." Hal tersebut berbunyi di Quran Surat Al-Ankabut ayat 30. Kemudian muncul 3 malaikat untuk mengabarkan bahwa kaum Sodom akan tertimpa azab karena perbuatannya yang melanggar aturan agama. Nah, berbunyi bismillah, para utusan malaikat berkata, "Hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu,
Pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam, dan janganlah ada seorang pun di antara kamu yang tertinggal, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka, karena sesungguhnya saat jatuhnya azab pada mereka ialah di waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat? Nah, surat Hud ayat 81. Pada saat subuh, Nabi Lut beserta dengan putrinya dan kaumnya yang taat kepada Allah pergi berduyun-duyun meninggalkan kota pada saat subuh tiba. Nah, pada saat subuh tiba, menjelanglah terbitlah fajar. Nah, pada saat itu bumi beserta isinya bergetar. Semuanya bergetar. Nah, getaran itu sangatlah hebat dan kuat daripada gempa bumi, dan juga diiringi angin kencang serta hujan batu dari tanah yang terbakar yang menghancurkan kota beserta seluruh kaum Nabi Lut alaihissalam yang durhaka. Nah, inilah yang terjadi setelah azab mengenai kaum Sodom yang durhaka. Demikianlah anak-anak mis semua, berikut adalah kisah Nabi Lut dan kaum Sodom. Kisah ini terdapat atau dapat dilihat dalam Quran surat Hud ayat 77 hingga 83. Nah, Nabi Lut adalah seseorang yang disiplin. Nah, berikut adalah keteladanan Nabi Lut yang dapat kalian contoh ya, nak. Yang pertama, kita harus disiplin dalam menggunakan waktu. Waktu yang kita gunakan, yang kita punya, itu harus kita gunakan sebaik mungkin, yaitu dengan berdoa, dengan belajar, dengan berdakwah. Nah, itulah waktu-waktu yang harus kita gunakan sebaik mungkin. Oke. Yang kedua, kita tidak boleh pantang menyerah walaupun kita diacuhkan dan kita tidak dipedulikan oleh orang lain. Nah, seperti halnya Nabi Lut yang berdakwah dan diacuhkan oleh kaumnya. Yang ketiga, kita harus menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Nah, setiap hal-hal yang dilarang, hal-hal yang tidak diperbolehkan, maka kita harus meninggalkannya. Nah, hal inilah termasuk contoh ada keteladanan dari Nabi Lut alaihi salam. Yang keempat, nah, orang-orang yang tidak meninggalkan larangannya seperti kaum Nabi Lut yang durhaka akan terjadi seperti di slide ini. Mereka akan tertimpa azab, mereka akan tertimpa musibah. Nah, oleh sebab itu, anak-anak semua, sebaiknya kita jalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya dan meninggalkan larangannya. Oke. Nah, tugas hari ini adalah menyebutkan keteladanan Nabi Lut alaihissalam dengan cara voice note ya. Mengirimkan voice note ke Miss, yaitu dengan menyebutkan keteladanan Nabi Lut alaihissalam. Nah, untuk tugas menulisnya di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, Nabi Lut adalah utusan. Yang nomor 2, tugas Nabi Lut alaihissalam adalah. Yang ketiga, kaum Nabi Lut alaihissalam disebut kaum apa ya, nak ya? Namanya ditulis. Selanjutnya nomor 4, azab yang mengenai kaum Nabi Lut alaihissalam terjadi pada waktu ... Nah, demikian adalah keteladanan Nabi Lut alaihissalam atau kedisiplinan Nabi Lut alaihissalam. Nah, ada tugas yang perlu kalian kerjakan, yaitu membuat voice note, yaitu menyebutkan keteladanan Nabi Lut alaihissalam dan
menjawab pertanyaan. Ada 4 pertanyaan yang perlu kalian jawab dan jangan lupa ditulis dengan rapi di buku tugasnya masing-masing dan kirimkan ke Miss. Oke, sekian yang bisa Miss sampaikan dan semoga semua yang Miss sampaikan dalam video berikut sangat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.